Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dengan NIM 22312127. Di sini saya akan membahas mengenai personal branding. Apa sih personal branding dan gimana sih cara membentuk personal branding? Yang pertama yang kita akan membahas apa sih personal branding. Personal branding merupakan persepsi seseorang terhadap diri Anda, terhadap apa yang Anda perbuat atau yang Anda lakukan. Dan personal branding akan mempengaruhi sebuah nilai Anda berproses dari sekarang sampai besok. Karena personal branding merupakan gambaran diri Anda. Artinya, kita bisa mendesain bagaimana persepsi seseorang seharusnya terhadap diri kita. Citra diri yang positif, profesional, sangat baik untuk menjunjung kredibilitas kita di depan orang-orang. Kemudian ada 4 hal yang penting dalam personal branding, yaitu pertama, kita tuh harus menarik untuk orang-orang sekitar. Misalnya kita menarik itu gimana, Mas? Menarik nih kita dari berbeda dibanding orang-orang sekitar kita. Misal kita berpenampilan di orang-orang sekitar kita, mereka berpenampilan biasa aja, kita berpenampilan formal, rapi, kan menjadi daya tarik tersendiri dibanding orang lain. Kemudian yang kedua, otentik. Otentik itu asli, tidak duplikat orang lain. Terus yang kemudian konsisten. Konsisten itu harus kita lakukan secara terus menerus. Misal gini, apakah dengan kalian satu kali menang catur, kalian akan disebut ahli catur atau master catur? Enggak kan? Kalian akan disebut oleh orang-orang ahli catur karena kalian sering menang catur, enggak cuma sekali menang catur. Kemudian dikenal orang banyak. Loh, kok dikenal orang banyak, Mas? Loh, kalian kalau nggak dikenal orang banyak, ngapain kalian bikin personal branding yang bagus? Kalian membentuk personal branding yang bagus tujuannya agar orang mengenal kalian dengan mudah dan mudah mengingat kalian. Sekali lihat kalian, oh ini Mas food vlogger yang pinter nge-review makanan gitu. Kemudian ada lagi, kenapa sih kalian juga penting untuk personal branding? Sekarang gini, di era Rasulullah pun dia juga membentuk personal branding, di mana dia mendapat julukan Al-Amin atau dapat dipercaya. Branding tersebut tuh nggak langsung kebentuk Al-Amin gitu. Orang-orang tuh yang menyimpulkan bahwa Rasulullah itu adalah Al-Amin. Karena kenapa? Karena omongan Rasulullah, keteladanan Rasulullah, sikap Rasulullah terhadap suatu hal itu jujur, dapat dipercaya. Karena dia terus-terusan memberikan hal yang dapat dipercaya. Bukan karena cuma satu kali aja dia nggak bohong terus dia bisa dikatakan Al-Amin. Karena memang Rasulullah ini orang yang dapat dipercaya. Segala perkataan, perbuatan itu dapat dipercaya oleh para umatnya. Makanya Rasulullah mendapat julukan Al-Amin. Maka dari itu kita ini sebagai umat Rasulullah harus membentuk personal branding yang baik. Rasulullah aja membentuk personal branding dia dengan baik. Masa kita sebagai umatnya tidak ingin membentuk personal branding dengan baik? Apa iya personal branding itu akan terbentuk sendiri? Kita harus berusaha membentuk personal branding agar kita ini memiliki citra yang baik di depan orang-orang, di depan orang lain. Dan personal branding juga berguna ketika kita melakukan bisnis, melakukan suatu kegiatan, melamar kerja. Ini misalnya Rasulullah dulu, dia kan berdagang. Dia berdagang dengan jujur. Barang baik dikatakan baik, barang jelek dikatakan jelek. Jadi gelar Al-Amin itu cocok buat Rasulullah karena dia memang dapat dipercaya. Nah, kita juga harus meniru hal tersebut. Kita teladani hal tersebut dengan kita membentuk diri kita agar orang lain ini melihat diri kita, kalian tuh berbeda dan kalian juga dapat dipercaya, dan kami bisa ngambil kalian karena suatu alasan kalian berbeda dengan yang lain. Terus berikutnya ada beberapa cara untuk membentuk personal branding yang baik. Cara-caranya sih ada
5. Yang pertama tuh tentukan tujuanmu. Yang kedua, lakukan riset terlebih dahulu. Yang keempat, tentukan karakter yang kamu inginkan atau kamu tonjolkan. Yang keempat, janganlah berbohong. Yang kelima, jangan tunda lagi, ayo mulai dari sekarang. Kita bahas yang pertama. Kita bahas tentang tentukan tujuanmu. Apa sih tujuanmu? Tujuanmu untuk personal brand itu buat apa? Temukan apa yang menjadi goalmu di masa depan. Goal tujuanmu di masa depan itu apa? Agar kamu tidak salah membentuk personal branding. Misal kamu itu di masa depan ingin menjadi angkutan. Loh, brandingmu komedian, nggak mungkin. Jadi misal kalian ini akuntan, kalian harus membentuk branding seorang akuntan yang teliti, yang relevan, yang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, lakukan riset. Personal branding adalah hal yang tidak bisa kalian lakukan tanpa strategi matang. Kalian tuh harus riset karena kalian tuh banyak bersaing dengan orang lain. Kemudian kamu melakukan riset menurut orang-orang atau menurutmu personal branding yang baik tuh yang gimana, dan personal branding apa yang dapat dijadikan role model. Kemudian yang ketiga adalah tentukan karakter yang kamu ingin tonjolkan. Kalian harus menentukan karakter yang ingin kalian tonjolkan. Apa karakter kalian tuh cuek, ramah, atau karakter kalian tuh lucu. Harus kalian tentukan dari sekarang, dan itu berkaitan dengan tujuan kalian. Misalnya kalian ingin jadi teller bank, kalian ini harus menunjukkan karakter kalian, branding kalian ini ramah. Jangan kalian ini ingin jadi teller bank, cuman branding kalian, orang first impression lihat kalian nih, kok mas-mas nih atau mbak-mbak nih kok cuek kali, kok nggak ramah. Biasanya teller bank tuh ramah-ramah. Kemudian yang keempat, janganlah berbohong. Kalau janganlah berbohong berkaitan lagi dengan keteladanan Rasulullah Al-Amin tadi, dapat dipercaya. Sekali kalian berbohong, kalian nggak mungkin disebut pembohong. Cuman kalau kalian berkali-kali berbohong, kalian akan disebut pembohong. Jadi gitu, janganlah berbohong. Sekali loh mas, loh sekali, lama-lama kan banyak, lama-lama titel kalian menjadi pembohong. Makanya jangan berbohong. Kemudian jangan tunda lagi, mulai dari sekarang. Kalian tuh jangan udah bentuk personal branding. Besok karirku masih lama, karirku masih 20 tahun lagi. Kalian bentuknya ya besok kalau udah mau ngelamar kerja. Jangan. Kalian tuh bentuk personal branding itu harus dari sekarang. Karena personal branding itu hal yang melekat dalam diri. Karena biasanya personal branding itu bisa dilihat dari cara kita bermedia sosial. Kalau kita cuman mikir besok aja buatnya, maka hal yang melekat dalam diri kita mungkin saja itu hal yang buruk. Kita tidak memikirkan dampak tersebut, dampak hal buruk yang melekat pada diri kita. Jika sudah kita pikirkan dari sekarang, maka kita akan memikirkan apa sih dampaknya buat kedepannya. Makanya buatlah personal branding yang baik mulai dari sekarang.